Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 22 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat keponakannya Tante Saras yang sedang tidur, namun dia terbangun karena gara-gara ada yang menelepon. Dan pas dilihat telepon keponakan Saras tersebut, sangat kaget karena yang menelepon pengacaranya Fajar. Di situ pengacara Fajar berkata bahwasanya kamu harus mendatangi ke kantor karena akan mengurusi permasalahan bersama Fajar. Di situ Fajar telah mengatakan kepada pengacaranya tentang ejekan dan hinaan Tante Anap keponakan Tante Saras. Di sisi lain, pengacara Fajar pun mengajak keponakannya Tante Saras untuk mendatangi ke persidangan. Di adegan selanjutnya di situ keponakan Tante Saras tersebut akan berangkat dan akan memenuhi janji tersebut. Nah, oke guys. Di situ terlihat Dewa yang sedang berada di kamar sedang menggendong Junior karena Dewa akan meluncur ke rumah sakit karena Nana istrinya mengajak Dewa ke rumah sakit untuk melihat hasil lab di rumah sakit. Namun di situ Dewa sebelum berangkat Dewa pun SMS dulu kepada Pak Nopal karena takutnya Pak Nopal tidak tahu bahwa Nana belum tahu tentang penyakit tersebut. Maka dari itu Dewa pun mengirim SMS agar dibaca oleh Pak Nopal tentang Nana yang sekarang akan berangkat ke rumah sakit. Singkat cerita, di situ terlihat Pak Nopal sedang duduk termenung sendirian karena Pak Nopal telah memikirkan nasib anaknya yang punya penyakit seperti itu. Di sisi lain, kesedihan Pak Nopal dan juga Dewa sangat sedih sekali. Maka dari itu Pak Nopal pun sangat bingung untuk memikirkan keselamatan anaknya itu Nana Buana. Singkat cerita, Nopal sedang berpikir yang sangat matang sekali untuk cara mengobati anaknya. Harus gimana, apa harus operasi, apakah harus diobatin ke luar negeri. Mungkin ada jalan keluarnya untuk menyelamatkan Nana karena wajar saja ya, Pak Nopal itu ayah kandungnya. Namun Nana aja yang belum tahu bahwa Pak Nopal itu asli ayah kandungnya Nana Buana. Nah, oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat di rumah Buana yang sedang mengadakan pesta pora. Namun di sisi lain, kekacauan di keluarga Buana sangat kacau sekali. Dan di situ terlihat para Buana yang sedang marah-marah dan para Buana menyalahkan Neratu karena kesalahan Neratu kenapa Fajar dan Pasa dan juga Tante Melin diundang ke acara ulang tahun Junior. Maka dari itu Neratu pun sekarang disalahin oleh para Buana sampai dimarah-marahin karena para Buana kesempatan ini untuk menyalahkan Neratu. Dan di situ memang betul Neratu yang telah mengundang Pasa, Fajar dan juga Tante Melin. Maka para Buana pun mengatakan seperti itu. Di situ terlihat ketersinggungan Neratu. Namun Neratu terdiam karena keadaan posisi lagi salah. Dan kesempatan para Buana untuk memarahin ibunya yaitu Neratu sekarang inilah sampai mengata-ngatakan Neratu penyebab kekacauan ini adalah Neratu. Singkat cerita, Neratu di situ terdiam dan melihatin para Buana dan Neratu pun berkata, "Aku yang bersalah." Namun tiba-tiba Neratu sedang berkata seperti itu dilihatin oleh Ronai Buanai yang sedang duduk dan Lipiul yang sedang mendengarkan kemarahan mamanya. Namun di situ setelah Neratu dipikir-pikir, Neratu langsung kena serangan jantung dan dia pun langsung pingsan. Keterkejutan di situ Lipiul
dan juga Cakar Pink setelah melihat para buana memarahi dan mencaci Neratu karena kekacauan di pesta ulang tahun Junior. Penyebabnya Neratu, tiba-tiba Neratu jatuh pingsan dan dia pun kebanyakan berpikir masalah, disalahkan terus oleh para buana. Dan Lipiul dan juga Ronai langsung membantu Neratu karena Neratu sangat malu sekali terus diomel dan disalahkan oleh para buana. Di sisi lain Neratu jatuh pingsan dan kumat penyakit jantungnya ya guys, karena mendengar bentakan-bentakan dari para buana. Nah oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat di rumah buana sangat kacau dan heboh melihat Neratu pingsan karena dibentak oleh para buana. Oke guys, di adegan selanjutnya terlihat di situ Pajar yang keluar dari rumahnya buana yang sedang ada acara. Namun Pajar keluar telah ribut bersama dewa buana. Di sisi lain di situ terlihat ibunya Tante Melin memanggil-manggil anaknya Pajar karena Tante Melin tidak mau Pajar marah banget. Namun Pajar tidak menghiraukan ibunya memanggil dirinya dan Pajar pun langsung masuk ke dalam mobil dan Pajar langsung meninggalkan ibunya. Namun di situ ada Pasha yang menenangkan Tante Merlin dan Pasha berkata, "Udah Tante, jangan dikejar Pajar karena Pajar lagi galau dan lagi emosi. Maka dari itu Tante diamlah di sini, nanti aku antarkan ke rumah," ungkap Pasha kepada Tante Merlin. Di sisi lain di situ terlihat setelah Pasha mengatakan kepada Tante Melin agar Tante Melin tenang, jangan sampai ke bawah emosi. Di adegan selanjutnya di situ Pajar yang lagi marah dan emosi sekali gara-gara bertengkar bersama dewa buana di rumahnya yang sedang mengadakan acara ulang tahun Junior. Di situ terlihat keponakannya Tante Sapira yang telah mengejar Pajar. Nah oke guys, ikuti adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Nah sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.